Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang pelaksanaan politik etis. Sebelum kita membahas tentang pelaksanaan politik etis, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Kita mulai saja pembelajaran hari ini, yaitu dengan tema pelaksanaan politik etis. Politik etis atau biasa disebut sebagai politik balas budi. Balas budi ini dikarenakan Indonesia sudah menderita dan Belanda sudah mendapatkan banyak keuntungan dari Indonesia, maka didesaklah oleh berbagai macam pihak, terutama kaum humanis Belanda, agar dapat melakukan politik balas budi atau biasa yang disebut dengan politik etis. Kita masuk yang pertama, yaitu sebab-sebabnya. Sebab-sebab terjadinya politik etis ada 4. Yang pertama yaitu penderitaan rakyat akibat tanam paksa dan liberalisme ekonomi di Hindia Belanda. Kita tahu tanam paksa sangat memberikan penderitaan kepada masyarakat Indonesia, di mana mereka tidak bebas dalam menanam, bahkan mereka tetap membayar pajak walaupun tanah mereka digunakan untuk kepentingan Belanda. Yang kedua, yaitu keuntungan yang besar bagi Belanda, sehingga kapitalis Cina, Belgia, Amerika, Jepang mendorong dilaksanakannya politik balas budi kepada bangsa Indonesia, karena orang-orang Belanda sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari dilaksanakannya tanam paksa. Kemudian sebab yang ketiga yaitu banyak rakyat yang kehilangan tanah miliknya. Dengan diadakan tanam paksa secara tidak langsung, banyak rakyat Indonesia yang kehilangan tanah yang dimilikinya, karena tanah itu digunakan oleh kepentingan kolonial Belanda. Dan sebab yang keempat yaitu masuknya kaum intelektual Belanda seperti Van Deventer, Van Col, De Waal, Baron van Houvel, dan Van den Berg. Itu adalah sebab-sebab terjadinya politik etis. Lalu, programnya apa aja sih? Program politik etis itu ada 3, yaitu irigasi atau pengairan, emigrasi yaitu perpindahan penduduk, dan edukasi yaitu pendidikan. Irigasi. Pada zaman dahulu, orang Indonesia dalam bertani itu hanya mengandalkan alam. Kalau sawah ya sawah tak ada hujan, maka dibuatlah yang namanya irigasi atau pengairan. Bisa kalian lihat kalau kalian ke daerah Sumatera, itu ada berbagai macam BK. BK itu adalah kayak bendungan, saluran irigasi yang besar yang digunakan untuk pengairan ladang ataupun lahan pertanian yang ada di sekitar Sumatera. Di Indonesia pun sama, dibuatlah berbagai macam saluran irigasi. Kalau kalian lihat, bisa kalian lihat itu banyak saluran irigasi yang berada di dekat perkebunan dan persawahan. Mungkin itu salah satunya adalah buatan dari kolonial. Nah, program yang kedua yaitu emigrasi, yaitu perpindahan penduduk. Kalian masih ingat tentunya dalam buku History of Java atau yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles,
di mana penduduk Indonesia itu dibedakan menjadi tiga, yaitu padat, sedang, dan jarang. Nah, perpindahan penduduk ini digunakan agar dapat memeratakan jumlah penduduk di masing-masing daerah. Dan program yang terakhir yaitu edukasi atau pendidikan. Zaman dahulu yang boleh sekolah hanyalah putra raja dan laki-laki. Maka kalau bukan putra raja dan tidak laki-laki, maka tidak boleh sekolah. Nah, di sini orang-orang Belanda mendirikan banyak sekolah-sekolah yang digunakan untuk pendidikan rakyat pribumi, tentunya laki-laki. Nah, dahulu perempuan memang sering dinomorduakan, namun lambat laun akan menjadi setara, masing-masing mendapatkan pendidikan yang layak dengan dibangunnya berbagai macam sekolah. Selanjutnya, kebijakan selama politik etis. Yang pertama yaitu desentralisasi pemerintahan. Nah, desentralisasi pemerintahan ini di mana pemerintahan itu dari bawah, bukan dari sentral, bukan dari pusat, namun dari bawah. Dari bawah kemudian ke atas sampai ke paling atas. Nah, itu semua keputusan bisa dari pemerintah daerah. Yang kedua yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi sudah ada di slide sebelumnya. Yang kelima berarti ini ya, yaitu hukum dan pengadilan. Hukum dan pengadilan ini dibuat ada dua macam pengadilan. Yang pertama yaitu pengadilan gubernemen, yaitu untuk orang-orang Eropa, dan ada pengadilan pribumi. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Kita masuk ke perkembangan sistem pemerintahan, birokrasi, hukum pada masa kolonial. Ada 3 titik beratnya di sini, yaitu pada sistem pemerintahan, pada sistem birokrasi, dan pada sistem hukum. Kita masuk saja ke masalah yang sistem pemerintahan. Kita masuk ke sistem pemerintahan. Pada masa itu muncul sistem pemerintahan baru yang disebut Bestuursrechtvorming. Dan yang kedua, adanya peraturan pembebasan perwakilan atau Aanvolging. Dan adanya penghapusan sistem karesidenan serta membentuk berbagai departemen. Di antaranya ada Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan dan Industri, serta yang terakhir yaitu Departemen Perusahaan-Perusahaan Negara. Kita masuk ke yang birokrasi, yaitu adanya pamong praja. Nah, ada berbagai macam tugas dan kewajibannya, yaitu yang pertama, menjalankan tugas melalui bupati. Yang kedua, mengawasi dan meringankan pekerjaan wajib. Yang ketiga, memperhatikan penanaman tanaman bahan pangan. Yang keempat, mendorong pendirian sekolah pribumi. Dan ada berbagai macam kewajibannya, yaitu kewajibannya mengawasi penanaman wajib, meneliti perjanjian antara penanaman dan pengusaha Eropa, mencegah semua pembatasan otonomi desa, mengawasi sekolah pribumi, dan membuat daftar guru agama. Nah, kemudian ada beberapa undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, antara lain Indische
Accountability Act, yaitu undang-undang yang mengatur penetapan anggaran belanja Hindia Belanda. Yang kedua, Agrarische Wet, yaitu undang-undang yang mengatur sistem sewa tanah, penjaminan kepemilikan tanah di Indonesia. Nah, kita masuk kebijakan pemerintah kolonial di bidang keagamaan. Yang pertama, kita akan masuk pada masa prakolonial. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan beragama Hindu-Buddha Konghucu. Kemudian ada pandangan barat atau kolonial terhadap Islam. Yang pertama, Islam dianggap musuh, ya, karena mereka masih ingin membalas dendam perang salib. Yang kedua, Islam tidak akan membawa kemajuan dalam masyarakat. Ini adalah doktrin yang dilakukan oleh orang Hindia Belanda atau orang Barat. Yang kemudian yang terakhir yaitu kebijakan kolonial dalam kehidupan keagamaan. Yang pertama, Islam ditinjau dan ajaran politik atau gerakan politik ini dianggap berbahaya. Jadi Islam dianggap berbahaya. Yang kedua, kolonial Belanda melakukan penyebaran agama Protestan. Yang ketiga, kaum adat yang kurang sepakat dengan ajaran Islam atau gerakan Islam direkrut dan dimanfaatkan untuk mendukung kolonial untuk melawan kelompok Islam. Yang contohnya yaitu ada Perang Badri. Dan yang terakhir yaitu pemimpin Islam didekati sebagai mitra untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi penguasa, perantara, atau peredaran kekuatan Islam, tentunya dengan janji-janji. Namun semua itu palsu. Nah, kemudian kita masuk ke kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan kolonial Belanda zaman dahulu. Yang pertama, peran wanita pada masa kolonial itu sangatlah terbatas karena zaman dahulu ingat wanita itu hanya digunakan atau hanya disebut sebagai konco wingking, yang disebut sebagai tugasnya ada 3, yaitu di dapur, di kasur, dan di sumur. Namun setelah adanya perkembangan teori feminis, maka berbeda. Apalagi zaman dahulu ada yang disebut tradisi pingit. Jadi orang yang sudah ketika perempuan menginjak menstruasi pertama, maka dia akan dipingit, dimasukkan ke dalam kamar, kemudian menunggu ada orang yang melamar. Nah, itulah materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya potong menjadi berbagai macam, pertemuan. Insya Allah untuk UTS yang akan segera berlangsung minggu depan, materinya sampai bab yang kedua. Sampai di sini tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.